Terus rencananya hari ini kamu mau mendoakan bapak kamu sampai maghrib? Sampai asar aja. Rumah saya kan jauh. Nanti takut kemalaman ibu saya malah khawatir. Hujan tambah deras, cari yuk. Sebenarnya saya pengen kamu masuk buat jadi tamu saya. Tapi lebih baik kamu cepat pulang, temuin ibu kamu. Terus, nih, kasih ke ibu kamu. Ambil. Ayo ambil. Kasih ya, udah minjemin sendal terus nganterin saya pulang. Makasih Om. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Iwan punya duit. Dari mana ini? Hah? Ibu, Wan, Ibu. dari mana? Ibu juga sempat panik, Pak. Ngelihat Iwan nggak bisa diajak ngomong. Yang kelihatan cuma nafasnya aja. Ya, Ibu takut dia pingsan. Bu, ya kebayang lah. Lari dari Masjid At-Tawaf sampai ke rumah. Enak. Enak, Bu. Sebentar. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni. Astagfirullahaladzim, Bapak hampir menghujat Allah, Bu. Kepercayaan Bapak hampir hilang bahwa pertolongan Allah akan datang. Jujur saja, walaupun mulut Bapak tidak mengatakan, tapi hati kecil menyaksikan bahwa Allah memperhatikan kita. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Ya sudah, Pak. Nanti Bapak tambahkan sholat tobat di sholat malam Bapak ya. Sudah azan, Pak. Ajak anak-anak sholat di musola ya. Sambung sampai Isya. Nanti insya Allah Bapak pulang, Ibu sudah selesai masak. Ibu tinggal di rumah aja, sholat di rumah. Nanti kita makan sama-sama ya, Pak. Kasih. Yang terima kasih itu Ibu, Pak. Yang terima kasih itu anak-anak. Bapak setiap hari kerja keras untuk kami semua. Tidak banyak yang bisa Bapak kasih sama kalian. Ibu yang penting Bapak tidak pernah berputus asa. Bapak tidak pernah putus harapan pada rahmat Allah. Ibu dan anak-anak hanya bisa bantu doa. Ibu pesan, Bapak jangan lupa doa khusus untuk anak ya.
Ibu lihat dia masih suka malas beribadah, Pak. Cuma Bapak akan doa khusus untuk Anang supaya rajin sholat. Makasih. Sudah Pak, nanti terlambat. Ampuni hamba yang telah sempat gamang dan kehilangan keyakinan atas pertolongan-Mu, ya Allah. Ampuni hamba yang hampir berprasangka buruk kepadamu, ya Allah. Ampuni hamba yang hina yang tak mampu membayangkan rencana-Mu yang sempurna. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mendengar doa saya. Makasih ya Allah. Saya janji akan terus menjaga sholat dan terus doain ibu bapak. Jadikan juga adik saya Anang menjadi anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, besok saya akan sholat di Masjid At-Tawab. Semoga saya juga ketemu dengan orang kaya yang kehilangan sendal, seperti cerita Bang Iwan. Saya janji deh minjemin sendal saya dan nganterin orang kaya itu pulang sampai ke rumahnya. Amin. Nang, kamu ini makan seperti orang habis puasa 1 minggu. Bukan, udah lama masak soto. Emang dagingnya gede-gede lagi nih. Ibunya Hendy sering masak soto. Tapi gak seenak soto bikinan ibu ini. Ini semua salah Bapak. Maafin Bapak ya. Nggak apa-apa dong Pak. Dulu juga waktu Bapak punya uang, temannya Iwan sama temannya Anang sering makan di sini kok. Ibu selalu ngajak mereka makan kalau mereka lagi main di sini. Ya kan Bu? Jadi nggak apa-apa dong Pak. Sekali-kali si Anang makan di rumah mereka. Ya memang begitulah seharusnya bertetangga. Saling memberi, saling menerima, saling memperhatikan. Apalagi dengan sesama muslim. Sudahlah, itu semua sudah terjadi. Tidak ada salahnya kalau kita menerima. Tetapi tetap saja tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ke depan, kita harus menjadi keluarga pemilik tangan yang di atas. Gimana caranya Pak? Bapak berhenti aja di tukang kaca.
Mendingan bapak kerja di kantornya bapaknya si Amir. Kalau enggak seperti teman Anang di sekolah, Pak. Bapaknya kerjanya di Bulog. Enak, duit jajannya banyak. Pasti besar kan gaji bapaknya? Anang, Bapak tidak akan meninggalkan pekerjaan Bapak yang sudah Bapak jalani selama 13 tahun. Dan selama itu pula kita tidak pernah kekurangan kan? Kita cukup-cukup saja. Baru setahun terakhir ini aja pendapatan kita kurang. Iya kan ya, Bu? Iya. Pas mulai naik-naikan sekolah. Soalnya uang simpanan bapak dan ibu dipakai untuk bayar sekolah. Artinya pekerjaan tukang kaca itu bukan penyebab kita menjadi seperti ini sekarang. Dulu aja kita masih bisa nabung, masih bisa nyimpan uang. Ya kan? Maksudnya kita bisa lebih baik daripada sekarang ini. Kalau kita meningkatkan ikhtiar kita. Apalagi yang perlu ditingkatkan, Pak. Bukannya bapak sudah kerja keras jual kaca dari pagi sampai sore. Masa bapak mau jual malam-malam? Kacanya memangnya ada yang beli, Pak? Memang nggak ada, Bu, yang namanya jual kaca malam-malam. Nggak ada. Maksudnya kita ikhtiarnya siang dan malam. Bapak akan berusaha keras untuk merubah nasib keluarga kita. Tetapi Bapak tidak bisa berikhtiar sendiri. Kalian semua harus ikut berikhtiar. Kita semua harus berikhtiar agar keluarga kita tidak hanya menjadi keluarga tukang kaca, tetapi menjadi keluarga pemilik toko kaca atau pengusaha kaca. Bapak mau Iwan sama Anang kerja juga? Ikhtiar. Kita semua harus berikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar Allah mau menurunkan rizkinya kepada kita. Kita harus menghidupkan malam, qiyamul lail. Sholat fardu berjamaah dengan qobliyahnya, dengan ba'diyahnya, sholat duha, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Kita ini orang miskin, saudara-saudara kita miskin, teman-teman dekat kita miskin, gak ada tempat untuk meminjam, apalagi meminta. Hanya ada satu tempat untuk memohon, yaitu Allah. Gak ada yang lain. Kalau kita ingin merubah nasib keluarga kita harus memohon kepada Allah. Dan Allah sangat menyukai satu keluarga di mana para anggota keluarganya bersungguh-sungguh dalam menegakkan sholat. Kenapa? Bisa sholat subuh? Anang bisa sholat malam? Bang Iwan aja sering gak sholat. Dulu, ibu juga pernah tidak sholat. Ketinggalan terus sholatnya. Tapi alhamdulillah, sekarang sholat ibu terus-terusan deh. Nah, yang bapak kalian maksudkan itu, kita harus terus bisa mendekatkan diri pada Allah dengan sholat kita. Sehingga setiap hari kalau sholat kita khusyuk, insya Allah kita akan sampai pada titik kesempurnaan. Dan hubungan kita yang terjalin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun semakin dekat. Dan pada saat itulah kita memohon kepada Allah. Ya Raja, 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 ya Razak, Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak.
masuk. Tapi adanya nunggu di luar dulu ya, sebentar ya. Ya udah. Mainnya sih di tempat bahaya. Aduh, udah nggak apa-apa Bu, Ana nggak sakit kok. Gak sakit bagaimana? Kamu di rumah sakit. Udah, sekarang kamu tidur, istirahat. Ya Bu, ya. Ya dikasih tahu orang tua. Baiklah Pak, silakan Bapak mengurus putra Bapak. Nanti kalau udah selesai Bapak bisa menemui saya di kamar. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya. Terus, Jeffrey ruangan berapa ya? Oh Bapak, silahkan langsung masuk saja ke dalam. Makasih. Masya Allah, Jeffrey. Oh, gimana nih, Sus? Anak Bapak belum siuman, Pak. Tapi bisa dipindahkan ke ruang rawat kan, Sus? Oh, bisa saja, tapi maaf harus menyelesaikan biaya administrasi dulu. Jok, kamu urus administrasinya ya. Baik, Pak. Pindahin Jeffrey ke ruang VIP. Mari Pak, saya antar. Jok, tolong kamu tanyakan ke suster korban yang ditabrak Jeffrey itu sekarang dirawat di mana. Kalau gitu kamu pesankan ruangan buat dia juga, Jok. Atau enggak, satu kamar ruangan yang 2 kasur, jadi bisa barengan sama Jeffrey. Ya? Apa sih Mas Bram? Tidak baik. Lagi pula malu sama paman dan bibi. Mereka udah tidur. Kamu jujur saja pada paman dan bibi. Apakah benar berita-berita yang mengatakan bahwa Bram telah meninggalkan kamu? Bu. Ibu. Tari? Jadi anak Bapak yang sudah menabrak anak saya. Sebaiknya kita bicarakan di luar. Kenapa kehadiran kamu selalu membawa celaka dalam kehidupan saya, Bram? Dulu bujur rayu kamu hampir saja merenggut kehormatan saya. Lalu kamu tinggalkan saya demi gadis kota yang kaya raya. Sekarang, anak keturunan kamu membuat anak saya celaka. Aku minta maaf, Tar. Aku menyesal atas semua yang dulu pernah aku lakukan sama kamu. Demi Allah, sekarang aku sudah bertobat. Dan demi Allah, sekarang tinggal kamu dari sekian banyak orang yang dulu pernah aku zolimi, yang belum sempat aku minta maaf. Aku bukannya tanpa usaha. Selama 2 tahun belakangan ini aku berusaha cari kamu. Aku coba lewat koran, radio, bahkan sempat beberapa kali disiarkan di TV. Tiap malam juga aku terus berdoa sama Allah supaya Dia mengizinkan aku untuk bisa ketemu kamu lagi dan minta maaf sama kamu. Karena aku ngerasa kamu orang yang paling aku zolimin.
Nah, syukur alhamdulillah sekarang akhirnya saya bisa ketemu dengan kamu. Anak kamu nabrak anak saya dan kamu syukuri hal itu? Maksud aku bukan begitu, Tar. Maaf. Anang di dalam, tapi dia baik-baik saja, Pak. Pak, saya minta maaf anak saya yang nabrak anak Bapak. Tapi saya janji Pak, saya akan tanggung jawab sampai anak Bapak sembuh. Pak, Loh, kamu kok ada di sini? iya, saya Iwan, kakaknya Anang. Adik saya yang tertabrak motor. Maafkan Bapak, Wan. Anak Bapak yang nabrak adik kamu. Maafkan Bapak ya. Bapak ini loh yang waktu itu ngasih duit ke Iwan 200.000. Sudahlah Bu, pasrahkan anak sama Allah. Insya Allah anak akan baik-baik saja di rumah sakit. Tapi kalau malam ini ada apa-apa sama Anang bagaimana, Pak? Bapak sih coba tadi. Maksa aja supaya kita nginep di rumah sakit. Bu, Ibu tadi lihat kan kalau Anang baik-baik saja. Dokter itu cuma pengen lihat 1 malam ini bagaimana perkembangan Anang. Kalau Anang nggak apa-apa, besok juga udah boleh pulang. Kalau menurut perasaan Bapak, si Anang nggak ada luka yang serius. Kalau menurut kamu gimana? Ya, orang kemarin aja si Anang ngajak Iwan tidur di rumah sakit, Bu. Dia bilang gini, kasurnya empuk, Wan. Tempat tidurnya pakai pel. Kamarnya dingin pakai AC. Besok kalau kita datang, Iwan disuruh bawa kantong plastik. Buat apa? Katanya sih buat bawain makanan yang ada di kulkas. Rupanya kulkasnya penuh makanan, Bu. Malahan besok kalau Iwan datang lagi, Iwan disuruh ngajak teman-temannya dia tuh sih yang di CS. Biar bisa ngerasain enaknya rumah sakit. Kasar tuh si Anang. Ngerasain enaknya rumah sakit? Iya, Bu. Nih, kenalin, ini semua teman-teman gua. Yang pakai baju merah Amir. Jeffrey. Ini yang gendut nih, namanya Hendy. Gendut nih. Jeffrey. Bu, Ya. Pak Brahmasto mengundang kita ke rumahnya. Apa kita datang ke rumah dia? Untuk silaturahmi. Katanya kalau kita nggak mau datang, dia yang mau kesini. Untuk apa sih, Pak, silaturahmi sama dia? Orang dia sudah nabrak anak kita kok. Bu, Ibu jujur sama Bapak. Ibu masih nyimpen rasa sama Pak Bram. Pak. Bapak ini ngomongnya ada-ada saja. Asal Bapak tahu ya, Pak Brahmasto itu adalah orang yang paling Ibu benci di seluruh dunia. Itu artinya Ibu masih terus menyimpan dendam di hati Ibu kan? Dan terus sampai ajal Ibu datang. Apa nggak rugi? Bu, justru Bapak yang cemburu, Bu. Sikap Ibu kayak begitu terus sama Pak Brahmasto. Itu mungkin. Artinya kan Ibu masih nginget dia terus. Dan mungkin masih nyimpen perasaan kali. Masih nyimpen perasaan kali, masih inget dia. Bapak ini nggak dengar apa dari tadi Ibu bilang Ibu itu benci sama dia. Bapak percaya, Bu. Tapi Bapak lebih senang kalau Ibu bisa melepaskan rasa dendam dan benci Ibu sama Pak Bram. Dan menganggap Pak Bram itu jadi bagian masa lalu Ibu. Bapak lebih senang kalau Ibu bilang, Pak, ini loh Pak Brahmasto, dulu nih deket sama Ibu. Untung nggak jadi. Coba kalau jadi, wah bisa nggak ketemu sama Bapak dong. Ya kalau Bapak mau silaturahmi sama dia, Bapak aja sendiri. Gak perlu ajak Ibu sama anak-anak. Emang kenapa? Ya karena persyaratannya memang seperti itu. Bapak pergi ke sana sendiri. Paling Pak Brahmasto minta maaf sama ngasih uang. Ibu boleh masuk.
Pak Ardan? Pak, ini ada tanda rasa simpati sekaligus permohonan maaf karena Jeffrey sudah mencelakakan anak. Mohon diterima ya, Pak. Silakan, Pak. Ayo, Pak, ambil, Pak. Boleh saya lihat, Pak? Boleh, silakan. Subhanallah. Apa ini tidak terlalu berlebihan, Pak? Saya rasa tidak, Pak. Malah mungkin kurang. Kalau dikaitkan dengan janji saya ke diri saya sendiri untuk minta maaf sebisa mungkin dengan orang-orang yang dulu pernah saya zolimi. Maaf, Pak Ardan. Istri Bapak itu Saya ada... tahu, Pak. Saya tahu. Saya mengerti kenapa dia tidak bisa memaafkan saya. Ya paling tidak Allah sudah mempertemukan saya dengan dia. Jadi akan lebih mudah buat saya untuk menunjukkan rasa penyesalan sekaligus memohon maafnya. Abram, Allah Maha Sempurna dengan segala rencananya. Kalau bukan karena keyakinan saya bahwa pertemuan kita ini adalah bagian dari rencana Allah, saya tidak akan menerima uang ini, Pak. Anak saya Anang sudah sehat kembali seperti sedia kala, dan tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa dia pernah tertabrak. Sebenarnya saya tidak pantas untuk menerima uang santunan ini untuk dia. Tapi kalau Pak Bram berkenan, saya akan menerima uang ini sebagai pinjaman yang pada saatnya nanti insya Allah akan saya kembalikan berikut perhitungan untung ruginya. Maksud Bapak? Uang ini akan saya pergunakan sebagai modal usaha, Pak. Saya akan membuat perhitungan untung ruginya, dan saya akan berbagi keuntungan kepada pemilik modal, sekaligus juga mencicil pinjam. Nggak perlu, Pak Ardan. Saya ikhlas ngasihnya. Saya juga ikhlas, Pak, berbagi keuntungan kepada pemilik modal. Ini kalau sudah begini urusannya panjang nih, Pak. Ini udah ngomongin soal bisnis ini. Ya, boleh. Coba Pak Ardan bikin hitung-hitungan modal yang Pak Ardan butuhkan, ya urutan-urutan kasar aja lah. Karena buat saya, Pak Ardan, bisnis itu bisnis. Jadi kalau mau nyemplung, jangan tanggung-tanggung. 50 juta mau bisnis apa? Bisnis kaca, Pak. Kaca. Kenapa, Pak? Oh enggak apa ya terserah. Kalau mau bisnis kaca, mau bisnis minyak, terserah. Yang jelas bisnis is bisnis. Cuma Pak Ardan ya, ini kan pembicaranya sudah bisnis. Jadi saya rasa lebih baik bicaranya di kantor. Jadi besok Pak Ardan saya tunggu di kantor. Jadi pertemuan kita cukup di sini saja dulu, Pak. Ya, udah kalau misalnya Pak Ardan ngerasa cukup untuk hari ini. Toh besok-besok kita masih akan bertemu lagi dengan urusan lain. Bisnis. Kalau begitu, saya kembalikan cek ini kepada Bapak. Karena kita akan mengadakan hubungan bisnis. Iya, baik Pak Ardan. Bapak yakin ini semua jawaban dari Allah atas doa-doa dan ikhtiar kita selama ini, Bu? Ya memang Ibu harus melepaskan rasa sentimental masa lalu Ibu terhadap Pak Bram.
biar bagaimanapun kan kita pernah sangat bersyukur, Bu. Ketika Iwan datang bawa duit 200.000, yang ternyata itu adalah pertolongan dari Allah lewat tangannya Pak Bram. Ya memang itu semua di luar jangkauan nalar kita ya, Bu. Ibu yang sekarang sudah berjodoh dengan Bapak, yang sudah jadi istri Bapak, ternyata masa mudanya pernah pacaran dengan Pak Bram. Ini Bapak serius, tolong dengerin Bapak. Ini menurut Bapak ya, Bu, di sisi kita setiap hari siang dan malam kita memohon kepada Allah agar Allah mau membukakan pintu rizki untuk keluarga kita, mau merubah nasib dari keluarga kita. Tapi di sisi lain Pak Bramasto pun begitu. Siang malam dia berdoa agar orang-orang yang dia zolimi dulu mau memaafkannya. Dan salah satu orang yang dia zolimi adalah Ibu. Subhanallah, doanya diijabah oleh Allah dalam satu helaan nafas manusia yang caranya tuh di luar jangkauan kita. Kun fayakun. Jadi kalau hati Ibu tetap menolak permintaan maaf Pak Bramasto, dan Ibu juga menolak rizki yang diberikan oleh Allah lewat tangan Pak Bramasto, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Merugi karena tidak mau memberikan maaf kepada orang yang telah memintanya dengan tulus. Sedangkan kita sama-sama tahu kalau Allah itu maafnya tiada batas. Selain itu, merugi karena menolak rizki yang diberikan oleh Allah. Iya, Ibu ikhlas. Bapak kerjasama dengan Bramasto. Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah melepaskan kekangan amarah dendam dari istri hamba ya Allah. Dan hamba berjanji kepadamu ya Allah akan makin mencintainya dan makin mencintainya karena dia adalah amanah darimu ya Allah. Bapak gombal, mau bersyukur sama Allah aja pakai dikeras-kerasin suaranya biar kedengaran Ibu ya. Jadi begini rencana Bapak, Bu. Besok itu kan insya Allah Bapak ketemu dengan Pak Bramasto, ya. Dan insya Allah juga di situ akan ada kesepakatan modal, Bu. Nah, kalau uang sudah di tangan kita, Bu, Bapak akan mensedekahkannya 10% kepada rumah yatim piatu, kepada panti jompo, kepada musola, masjid, atau kepada orang yang kita dengar lagi susah, atau orang yang kita lihat sedang susah. Karena Bapak percaya banget apa yang dikatakan teori Ustadz Muda itu, Bapak pernah baca bukunya, itu jadi sedekahkan 1, Allah akan mengembalikan 10. Kalau kita mensedekahkannya 10%, Allah akan mengembalikannya 100%. Oh. Hati-hati. Iya. Oh, salah. Ya, oh salah. Udah. Hati-hati. Sini Mas. Oke, hati-hati kebalik ya. Iya, Mas. Itu sebelah sana. Hati-hati. Iya. Pagi, Pak. Assalamualaikum, Pak Bram. Waalaikumsalam, Pak Bram. Gimana? Pak Bram, saya tidak menyangka kalau pembukaan tokonya akan semegah ini. Tenang aja Pak Ardan. Ini yang jelas, semua karangan bunga yang ada di luar itu dari klien besar saya. Dan mereka berjanji akan memesan kaca-kaca untuk jendela kantor mereka dari Pak Ardan. Subhanallah.
Tapi Pak, itu kan pekerjaan kontraktor, sedangkan saya ini cuma tukang kaca, tukang figura. Pak Ardan, apa nggak boleh orang meningkatkan posisi dan memperluas usaha? Harusnya boleh. Nah Pak Ardan, nanti di bagian depan sini Pak Ardan bisa menjual dan menerima pesanan kaca cermin dan figura. Terus di bagian belakang kita persiapkan bengkel untuk menerima pesanan lain semacam kaca-kaca jendela kantor atau ya apa aja lah. Tapi Pak, saya tidak berpengalaman dalam bidang itu. Pak Ardan, saya yakin Pak Ardan itu cuma butuh sedikit waktu untuk mengerti pekerjaan ini. Yang paling penting adalah bagaimana caranya memimpin karyawan. Nanti karyawan Bapak itu adalah orang-orang yang sangat berpengalaman di bidangnya dan sangat bisa dipercaya. Jadi Pak Ardan tinggal memimpin, membimbing dan memberikan contoh pada mereka bagaimana bekerja sesuai dengan syariat Islam. Bayu, itu apa yang nanti mengutin pita? Biar Bu Ardan saja. Oh, jadi Pak Ardan nggak jadi? Tidak jadi. Oh iya. Ya, terima kasih. Matur nuwun, Bapak. Iya. Silakan Ibu. Terima kasih. Ibu sudah nggak punya apa-apa untuk besok, Pak. Dari mana ini? Hah? Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Maaf, Pak. Apa boleh saya ditemani anak-anak dan suami saya? Oh, boleh Bu. Mari Pak. Kita sama-sama baca bismillah ya. Lalu Ibu gunting. Biar Bapak baca tahu sendiri. Lalu kita bersama baca bismillah. Kemana ku harus mengadu, kemana harus ku datang, apalagi yang kan ku lakukan untuk dapatkan pertolonganmu.
padamu. Aku akan terus berjalan